Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semua. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini anak-anakku semua berada dalam sehat walafiat dan tetap semangat untuk kita berbincang-bincang ya. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat yang 5 waktu ya. Sholat yang 5 waktu. Nah sekarang sampai kepada apa saja sih yang harus dilakukan dalam sholat itu. Di yang sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram dilakukan, ada yang makruh dilakukan. Kita mulai dengan yang wajib yang biasa disebut rukun ya. Rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah tahapan-tahapan dalam sholat yang harus dikerjakan atau diucapkan. Nah ya, rukun sholat adalah tahapan-tahapan dalam sholat yang harus dikerjakan atau diucapkan. Jika ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kan dalam sholat itu ada yang harus dilakukan, ada yang harus diucapkan. Nah, di antara yang harus dilakukan itu ada yang wajib atau harus, itu rukun. Juga begitu juga yang diucapkan. Ada yang wajibnya disebut rukun. Nah, yang termasuk rukun dalam sholat itu adalah 1 niat. Pasti segala sesuatu harus niat. Bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa." Niyati ini di kasrah. Ulangi. Innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya setiap amal itu harus disertai niat. Dan pahala dari setiap amal itu tergantung atau sesuai dengan niatnya. Demikian yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Perlu juga anak-anak ketahui ya bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi niat itu adanya dalam hati. Seperti kita misalnya punya cita-cita atau punya keinginan besok waktu libur akan ke mana lah, misalnya akan bermain ke rumah teman, itu kan ada dalam hati, yaitu niat. Jadi kalau sudah diucapkan misalnya ke ibu, "Bu, aku besok akan ke rumah teman," itu bukan niat, tapi itu laporan ya. Jadi kalau niat itu baru dalam hati, itu niat. Begitu juga dalam sholat. Ya, niat dalam sholat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lidah. Jadi tidak usah diucapkan. Ya, niat itu tidak usah diucapkan. Jika diucapkan, itu bukan niat namanya, tapi pernyataan atau laporan. Yang kedua, yang termasuk rukun adalah berdiri bagi yang mampu. Ini dijelaskan dalam hadis nomor 37-nya di Bulughul Maram. Hadisnya an Imran ibni Husain. An Imran ibni Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Sholli qaiman wa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa'ala janbin. Rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, sholatlah sambil berbaring. Ini menunjukkan bahwa sholat itu harus sambil berdiri, ya. Usahakan dulu sambil berdiri. Perintah awalnya sambil berdiri sholat itu. Ini rukun. Kalau tidak bisa berdiri, baru boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Kemudian ini ada dalam hadis nomor 278. Riwayat As-Sab'ah. Itu takbir ya sesudah tadi ada niat, kemudian berdiri, terusnya takbir. Ini nomor 3 ya, 3 takbir. Ini nomor 3 takbir. Hadisnya ini an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbiril wudu'a tsumastaqbilil qiblata fakabir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendirikan sholat, sempurnakanlah wudhu. Jadi wudhunya harus sempurna ya, anak-anak sudah belajar wudhu yang sempurna, tidak ada yang dikurangi. Lalu menghadaplah kiblat. Sudah menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Jadi sesudah menghadap kiblat tidak ada yang dibaca lagi. Lalu takbir ya, langsung takbir. Jadi kalau akan sholat, sempurnakan dulu wudhu, lalu menghadap kiblat, terus takbir. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini keempat. Jadi keliru dari depan. Ini keempat, membaca surat Al-Fatihah. Masih di hadis yang tadi ya, menjadi sambungan. Nah dari sini, dari Abi Hurairah ini, yang kedua ini nyambung dari sambungan ke sini. Sumakro matayassaro ma'aka minal Qur'ani. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan yang mudah, ayat yang mudah di sini adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu semua kita pasti bisa ya. Bahkan dari kecil sudah belajar Al-Fatihah. Jadi ketika sudah mulai melaksanakan kewajiban sholat, sudah hafal sekali Fatihah. Ini sebagai penguat dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la sholata lima lam yakro bi fatihatil kitabi. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca umul kitab. Fatihah. Umul kitab itu adalah Fatihah. Kemudian yang kelima, ini kelima, yaitu ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu tenang, tidak terburu-buru ya, rukunya dengan tenang, tidak terburu-buru. Masih lanjutan juga ini hadisnya, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sehingga tetap atau tumakninah, sehingga tenang dalam rukuknya. Tidak terburu-buru. Nanti ada caranya ruku bagaimana ya ke depan ya. Dilengkapi, ini hanya disebutkan sebagai rukunnya saja. Yang keenam, iktidal. Sehingga lurus berdiri. Iktidalnya harus lurus berdiri. Tidak boleh baru sepotong berdirinya langsung berubah gerak, tidak, harus lurus. Seperti dalam hadis ini, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah, tadi kan ruku. Karena bangkitlah dari ruku hingga lurus berdiri. Kalau ruku kan berdiri, jadi sampai lurus berdiri. Harusnya ketujuh, sujud dengan tumakninah.
Hadisnya sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sehingga tumakninah, sehingga tetap dalam sujud. Sama sujud juga harus tenang. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Hadisnya sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sujud, berarti bangkit dari sujud hingga engkau tetap dalam duduk. Ini biasa disebut duduk di antara dua sujud, karena sudah itu sujud lagi. Sujud dengan tumaninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau tetap dalam sujud. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam setiap sholatmu. Jadi ini merupakan rukun atau yang harus dikerjakan dalam tiap rakaat. Dalam tiap rakaat. Jadi kalau kita hitung ya, ulangi lagi. Nomor 1 niat. Ini ada kesalahan. Itu niat, kemudian 2 berdiri, 3 takbir, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 ruku dengan tumanina, 5 iktidal sampai lurus. Ya, kita ulangi dari awal nih. 1 niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 takbir, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 ruku dengan tumaknina, 6 iktidal sehingga lurus berdirinya, 7 sujud dengan tumaknina, 8 duduk di antara 2 sujud, kemudian ke-9 sujud lagi dengan tumaknina. Jadi ada 9 harus dilakukan dalam setiap rakaat, yaitu dalam setiap rakaat. Lalu selain itu ada lagi yang harus dilakukan, harus diamalkan, tapi tidak pada setiap rakaat. Hanya ada dalam setiap rakaat kedua, yaitu tasyahud awal. Ini pasti tasyahud awal itu bagi yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Ya, misalnya maghrib 3 rakaat ada tasyahud awal, sedangkan kalau subuh itu hanya 1 kali. Ini sabda Rasulullah dalam hadis nomor 289. Ini hadisnya panjang, ada di awal ada titik-titik, berarti ada kata-kata sebelumnya, sesudahnya juga ada titik-titik. Jadi ini hanya sedikit yang berkenaan dengan harus dikerjakan dalam setiap itu. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atin at-tahiyyah. Dan adalah beliau membaca dalam setiap rakaat itu at-tahiyyah. Nah, dalam beliau pada setiap 2 rakaat membaca at-tahiyyah. Pada setiap 2 rakaat ini ada ketinggalan ini ya. Dilihat aja ya, nanti ini keliru sedikit, kurang iya dan nun. Dilihat dari hadisnya ya. Dilihat dari hadis nomor 289. Ingat sekali lagi, dilihat di hadisnya. Ini ada kurang sedikit, harusnya rakaataini ya. Itu baca. Beliau membaca pada setiap 2 rakaat, ini rakaataini tahiyat. Yang terakhir adalah salam. Itu rukun sholat. Kemudian ada amalan sunnah. Jadi kalau rukun itu wajib, sedangkan ini sunnah, berarti lebih baik dikerjakan daripada tidak dikerjakan. Adapun yang termasuk amalan sunnah dalam sholat adalah hal-hal yang biasa dilakukan, anak-anak kan sudah biasa sholatnya, tapi tidak termasuk rukun, yaitu membaca doa iftitah, membaca surat
sesudah Fatihah kan ada surat ya, baca doa iftitah, membaca surat dalam Al-Quran. Kemudian sebelum membaca Al-Fatihah itu ada ta'awud, Yang ketiga membaca tasbih saat ruku, ada tasbih. Kemudian membaca bacaan saat bangkit dari ruku, kemudian saat iktidal juga ada bacaan, itu sunnah. Yang terus membaca tasbih saat sujud, membaca bacaan di antara dua sujud. Jadi begini anak-anak ya, kalau prakteknya misalnya rukunya itu wajib. Atau rukun sholat tidak boleh ditinggalkan. Tapi membacanya itu sunnah. Iktidalnya itu wajib, bacaannya itu sunnah. Gitu juga sujud itu wajib, bacaan sujudnya itu sunnah. Demikian ya anak-anak ya. Untuk kesempatan kita hari ini bahan yang terakhir sebagai persiapan untuk PAS. Tapi sudah tentu dengan materi-materi sebelumnya harus tetap disimak ya oleh anak-anak. Kemudian ini ada catatan sedikit. Ya, dalil-dalil dalam slide ini kan di LKS itu tidak ada. Maka harus ditulis. Di dalil-dalil dalam slide ini harus ditulis. Di LKS itu tidak ada. Lalu pindahkan catatan dalam slide ini, jangan sampai hilang. Pengalaman yang sudah kan anak-anak ya, ditanya ini tidak bisa dibuka lagi gitu kan, karena kata anak-anak mau mencatat tidak bisa, waktu itu lupa. Yang sekarang supaya jangan terulang, jadi pindahkan dulu catatannya, karena kalau sudah lama nanti bisa-bisa tidak bisa dibuka lagi. Atau sementara di-download dulu ya, supaya kapan-kapan bisa membuka. Itu mudah-mudahan anak-anak, ibu juga tetap semangat. Kita akhiri aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.